Di sebuah desa terpencil yang terletak di kaki Bukit Bajang, beredar cerita misterius tentang kejadian-kejadian aneh yang menghantui penduduk sekitar. Desa itu bernama Desa Gunung Indah, berada jauh dari keramaian kota, dan jalan menuju ke sana penuh dengan jalan berbatu yang curam dan hutan lebat. Hanya sedikit orang luar yang berani datang, dan bahkan lebih sedikit yang mau bertahan. Meskipun desa ini tampak tenang dan damai di siang hari, penduduk lokal tidak pernah merasa benar-benar aman saat malam tiba. Pada malam hari, kabut tebal sering turun, menyelimuti desa, dan menghilangkan jarak pandang. Banyak orang yang menghindari untuk keluar rumah, dan jika terpaksa, mereka hanya akan berjalan dengan cepat, langsung menuju rumah mereka, dan menutup pintu rapat-rapat. Hanya orang-orang yang benar-benar tahu jalan-jalan tersembunyi yang berani melangkah keluar saat gelap. Pada suatu malam yang sunyi, seorang pemuda bernama Arif, yang baru saja pindah ke desa itu untuk bekerja di sebuah pabrik kayu, mendengar kabar yang mengejutkan dari para warga. Mereka memperingatkannya untuk tidak mendekati Bukit Bajang saat malam hari. "Jangan pernah lewat sana saat malam, Arif," kata seorang pria tua yang tinggal di dekat pintu gerbang desa. "Bukit Bajang bukan tempat untuk manusia pada malam hari." Arif yang baru mendengar tentang mitos ini, mengabaikannya sebagai cerita rakyat belaka. Baginya, itu hanya tahayul dan ketakutan orang tua. Namun, malam itu, setelah pulang dari pabrik, perasaan gelisah menyelimuti dirinya. Dia merasa ada yang tidak biasa di sekitar desa, terutama saat dia melewati sebuah jalan setapak yang menuju ke kaki Bukit Bajang. Jalan itu penuh dengan semak-semak rimbun dan pepohonan besar yang menciptakan bayangan panjang di bawah cahaya bulan yang pucat. Angin malam berhembus perlahan, menggerakkan dedaunan, menciptakan suara berdesir yang menambah kesan misterius. Malam semakin larut, dan suara angin yang berdesir seolah menjadi semakin kuat. Langkah kaki Arif terdengar semakin berat, seakan tanah itu menahan setiap langkahnya. Tidak jauh di depan, ia melihat sebuah bayangan yang bergerak cepat di antara pepohonan. Namun saat ia melangkah lebih dekat, bayangan itu menghilang begitu saja. Arif merasa tubuhnya kaku, napasnya terhenti. Rasa ingin tahu yang besar mengalahkan ketakutannya. Namun sesuatu yang tidak bisa dijelaskan mengusik batinnya. Ia merasa seperti sedang dipantau. Tak lama, ia mendengar suara lembut dari balik pepohonan, sebuah suara yang seakan memanggil namanya. "Arif, Arif, datanglah ke sini." Suara itu terdengar seperti seseorang yang dikenal. Namun ia tidak dapat mengidentifikasi siapa yang memanggil. Suara itu begitu halus, penuh dengan godaan yang aneh. Arif merasa tubuhnya terikat oleh suara itu, dan meskipun pikirannya berontak untuk segera pergi, kakinya melangkah tanpa bisa dikendalikan. Suara itu terdengar semakin dekat, lebih jelas dan lebih mendalam. "Arif, kamu tidak akan pernah tahu apa yang terjadi di balik bukit ini. Semua yang kamu cari ada di sana." Bisik suara itu lebih keras. Arif merasa tubuhnya semakin berat, seperti ada sesuatu yang menariknya ke arah suara itu. Namun, saat ia menoleh, tidak ada siapapun. Hanya bayangan gelap yang bergerak dengan cepat di antara pepohonan, seolah menyembunyikan diri. Hati Arif berdegup kencang, dan langkah kakinya semakin cepat, berharap bisa segera tiba di rumah dan mengabaikan suara-suara aneh itu. Setibanya di rumah, ia menceritakan kejadian itu kepada teman-temannya, namun mereka hanya menertawakannya. "Sudah kubilang, jangan malam-malam di sana," kata salah seorang temannya, seorang pria muda bernama Dedi. "Itu adalah tempat yang dihuni oleh hantu Bukit Bajang. Mereka yang berani mendekat pasti akan merasakan dampaknya." Arif tertawa kecil. "Kalian hanya menakut-nakutiku, kan?" jawabnya sambil duduk di kursi, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu semua hanya hayalan semata. Namun, ketika dia mengingat kembali suara itu, ada rasa takut yang tumbuh di dalam dirinya. Sesuatu yang sangat nyata dan mendalam terasa mengganggu pikirannya. Dedi, yang merasa Arif belum sepenuhnya mengerti, kemudian mulai menceritakan kisah lama yang beredar di desa tersebut. Dahulu kala, Bukit Bajang adalah tempat yang disucikan oleh nenek moyang kami. Tetapi, setelah adanya seorang dukun sakti yang datang ke sini, segala sesuatu berubah.
Dukun itu mencoba menguasai kekuatan alam dan melakukan ritual-ritual gelap di puncak bukit. Sejak saat itu, suara-suara aneh mulai terdengar dari sana, dan banyak orang yang menghilang tanpa jejak. Mendengar cerita itu, Arif merasa semakin penasaran. Ia tidak percaya dengan cerita hantu atau makhluk gaib. Namun ada sesuatu yang berbeda dengan tempat itu. Arif merasa bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang mengendalikan segala sesuatu di Bukit Bajang. Namun, meskipun ketakutannya semakin besar, rasa ingin tahunya lebih kuat. Ia tidak akan bisa tenang tanpa mengetahui kebenaran dari semua cerita itu. Esok malam, aku akan pergi ke Bukit Bajang, tekad Arif di dalam hati. Meskipun rasa takut mulai menguasainya, ia merasa ada sesuatu yang harus ia buktikan. Suara bisikan yang memanggilnya terus mengganggu pikirannya, seolah mengajaknya untuk datang lebih dekat, untuk menggali lebih dalam misteri yang selama ini tersembunyi di balik bukit itu. Namun, meskipun keinginan untuk mengetahui lebih banyak sangat kuat, Arif merasa semakin was-was setiap malam yang berlalu. Hatinya terasa berat, dan pikirannya dipenuhi dengan bayangan-bayangan yang tak bisa dijelaskan. Setiap kali ia melewati jalan setapak menuju bukit, ia merasakan sesuatu yang aneh menyelimutinya. Ada rasa diawasi, seperti ada mata yang mengikuti setiap gerak-geriknya. Suatu malam, setelah beberapa hari memikirkan hal tersebut, Arif akhirnya memutuskan untuk benar-benar melangkah menuju Bukit Bajang. Ia mengumpulkan keberaniannya dan menyiapkan perlengkapan untuk perjalanan malam itu. Dengan hanya membawa senter, ia melangkah keluar rumah dan mulai berjalan melewati jalan setapak yang gelap menuju bukit yang sudah terkenal dengan kisah-kisah horornya. Namun, semakin dekat ia ke bukit, semakin terasa hawa yang dingin dan tidak biasa. Suara bisikan itu kembali terdengar. Kali ini, lebih keras dan lebih jelas. "Arif, datanglah ke sini." Malam itu, Arif tidak tahu apa yang akan ia temui di Bukit Bajang. Namun, yang jelas, perjalanan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, setelah berbulan-bulan merasakan ketegangan yang semakin membebani dirinya, Arif akhirnya memutuskan untuk memecahkan misteri yang menyelimuti Bukit Bajang. Ia tidak tahu persis apa yang akan ia hadapi, tetapi rasa ingin tahunya lebih besar daripada ketakutannya. Dengan langkah yang mantap, Arif meninggalkan rumahnya dan memasuki jalan setapak yang mengarah ke bukit. Langit malam tampak gelap, dengan hanya sedikit cahaya dari bulan yang menyinari pepohonan tinggi yang membentuk bayangan menakutkan di sepanjang jalan. Setiap langkah Arif terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang menahan tubuhnya agar tidak melangkah lebih jauh. Angin malam berhembus dengan keras, dan daun-daun kering yang tergeletak di tanah berbunyi seperti bisikan yang datang dari kegelapan. Ia berhenti sejenak untuk menyalakan senter, dan saat cahaya lampunya menyentuh pepohonan di sekitarnya, ia melihat bayangan gelap bergerak cepat, seakan menghilang begitu saja ke dalam kegelapan. Arif terdiam, tubuhnya kaku. Keringat dingin mulai mengalir di punggungnya. Namun ia menepis rasa takut itu. Tidak ada yang perlu ditakuti, pikirnya, meski hatinya berdebar sangat kencang. Beberapa langkah lebih jauh, Arif merasa angin semakin kencang dan suara-suara aneh mulai terdengar di sekitar jalan setapak. Ia merasakan ada sesuatu yang mengawasinya, seolah sesuatu yang tidak terlihat sedang mengikuti setiap gerakannya. Suara-suara itu semakin dekat dan semakin nyata, namun ia tidak bisa melihat apapun. Suara gemerisik dari pepohonan diikuti dengan suara langkah kaki yang terdengar berat dan dalam. Arif berusaha mengabaikannya dan terus melangkah, meskipun perasaan takut semakin mendalam. Saat ia semakin mendekati kaki Bukit Bajang, ia berhenti sejenak. Di depan, sebuah batu besar muncul di tengah jalan. Batu itu tampak sangat tua, dengan ukiran yang tidak bisa ia kenali. Arif mendekati batu itu, memeriksa ukirannya dengan cermat. Ukirannya tampak seperti wajah seorang pria dengan ekspresi marah dan penuh kebencian. Mata ukiran itu tampak tajam dan penuh amarah, seakan menyiratkan sebuah peringatan bagi siapa saja yang melihatnya. Hati Arif terasa semakin berat saat ia menyentuh batu itu. Sesaat setelah ia menyentuhnya, angin mendesir dengan keras, seperti mengusirnya. Arif mundur sejenak. Namun sesuatu dalam dirinya mengatakan untuk tidak pergi begitu saja.
Ia merasa ada sesuatu yang sangat penting yang harus ia temukan di sini. Melangkah lebih jauh ke dalam hutan yang semakin gelap, Arif tiba di sebuah tempat yang lebih terbuka. Di hadapannya, Bukit Bajang menjulang tinggi, dan kabut tebal mulai turun, membungkus seluruh area sekitar. Pandangannya kabur, dan udara di sekitarnya terasa dingin, sangat dingin, lebih dingin daripada biasanya. Arif memutuskan untuk terus maju, meskipun perasaan cemas semakin mendalam. Tak lama, ia melihat sebuah gua tersembunyi di balik semak-semak lebat. Cahaya senter Arif memantul di dinding gua yang basah, dan ia merasa ada sesuatu yang sangat misterius di dalamnya. Ia melangkah perlahan menuju gua itu, dan semakin dalam ia masuk, semakin terasa hawa dingin yang menembus hingga ke tulang. Senter yang dipegangnya bergetar di tangannya, dan setiap langkah yang ia ambil terdengar nyaring di dalam keheningan gua. Tiba-tiba, ia merasa ada sesuatu yang aneh di dalam gua itu. Suara gemerisik yang tak bisa dijelaskan terdengar dari dalam, semakin lama semakin keras, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam kegelapan. Gua itu tampak seperti sebuah ruangan yang sangat tua, penuh dengan simbol-simbol kuno yang terukir di dinding. Di tengah gua, ada sebuah altar yang terbuat dari batu besar. Altar itu dikelilingi oleh lilin-lilin yang sudah padam, namun aroma terbakar yang menyengat masih tercium. Di atas altar, terdapat benda-benda aneh yang tidak bisa Arif identifikasi, beberapa potongan kain, pisau-pisau kecil, dan sebuah patung berbentuk manusia dengan mata yang tampak kosong dan mengerikan. Semua benda itu diletakkan dengan rapi, namun ada sesuatu yang sangat janggal dalam suasana itu. Saat Arif melangkah lebih dekat ke altar, ia mendengar suara bisikan yang pelan. "Jangan datang lebih dekat," bisik suara itu, membuat tubuh Arif menegang. Suara itu bukan suara manusia, melainkan suara yang datang dari dalam kegelapan, seolah berasal dari tempat yang sangat dalam dan gelap. Arif membeku. Ada rasa takut yang tak bisa dijelaskan merayap ke dalam dirinya. Dengan hati-hati, ia mengalihkan pandangannya dari altar dan melihat sekelilingnya. Di dinding gua, ada tulisan-tulisan kuno yang terlihat samar-samar, seolah memperingatkan siapapun yang membaca bahwa ini adalah tempat terlarang. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari dalam gua, menggetarkan seluruh ruangan. Arif merasakan getaran yang mengerikan, seperti tanah yang berguncang. Tanpa berpikir panjang, ia berbalik dan mulai berlari menuju keluar gua. Namun, semakin cepat ia berlari, semakin lama jalannya terasa semakin panjang dan berputar. Seolah-olah gua itu tidak berujung, dan setiap kali ia mencoba untuk keluar, jalan yang ia lewati selalu berputar kembali. Perasaan terjebak semakin kuat. Arif menoleh ke belakang, dan kali ini, ia melihat bayangan gelap yang bergerak dengan cepat mengikuti langkahnya. Dengan mata yang bersinar merah menyala, bayangan itu melayang tanpa menyentuh tanah. Arif merasakan tubuhnya kaku, namun ia memaksakan diri untuk terus berlari. Setiap kali ia menoleh, bayangan itu semakin dekat, semakin jelas, seolah menginginkan sesuatu darinya. Akhirnya, setelah berlari tanpa henti, Arif merasa tubuhnya sangat lelah. Napasnya tersengal-sengal, dan ia hampir tidak bisa melihat apapun karena kabut tebal yang menyelimuti seluruh gua. Ketika ia menoleh ke belakang sekali lagi, bayangan itu tidak ada lagi. Hanya ada kegelapan yang sangat pekat. Namun, ada sesuatu yang tetap mengganggu pikirannya. Sebuah suara yang semakin mendekat, lebih jelas, lebih keras. "Arif, kamu tidak akan bisa keluar dari sini," bisik suara itu, kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Arif berhenti sejenak, tubuhnya terhuyung karena kelelahan. Keringat dingin membasahi wajahnya. Ia tahu, sesuatu yang sangat besar dan mengerikan sedang mengawasinya. Namun, tanpa memperhatikan bisikan itu, ia memutuskan untuk terus maju. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Arif berlari menuju pintu gua yang semakin tampak terang. Ia berhasil keluar, dan udara segar menyambutnya, meskipun suasana tetap terasa sangat aneh. Namun, ada perasaan bahwa ia telah melewati batas yang tidak seharusnya ia lewati. Saat Arif menoleh ke Bukit Bajang, ia merasa ada sesuatu yang sangat berbeda. Bukit itu tampak lebih gelap dan lebih menakutkan daripada sebelumnya.
Arif tahu bahwa apa yang baru saja ia alami bukanlah sekadar mimpi. Ada sesuatu di sana, dan ia baru saja berhadapan langsung dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Ia hanya bisa berharap, dengan langkah yang gemetar, bahwa ia bisa kembali dengan selamat. Namun, di dalam hati Arif, ada rasa yang lebih kuat daripada rasa takutnya, rasa penasaran. Apa yang sebenarnya terjadi di Bukit Bajang? Siapa yang benar-benar menguasai tempat itu? Dan mengapa sosok bayangan itu terus mengikutinya? Bahkan setelah ia keluar dari gua? Keesokan harinya, Arif merasa tubuhnya lelah. Bukan hanya fisik tetapi juga mental. Tidur yang nyenyak tampaknya menjauh darinya sejak malam yang mencekam itu. Meski ia sudah berhasil keluar dari Bukit Bajang dengan selamat, perasaan takut dan bingung terus menghantuinya. Kabar mengenai peristiwa yang dialaminya semakin tersebar di desa. Warga mulai berbicara tentang apa yang terjadi malam itu, dan banyak dari mereka yang menyarankan Arif untuk meninggalkan desa, bahkan untuk tidak mendekati Bukit Bajang lagi. Namun, rasa ingin tahu yang membara dalam dirinya tidak bisa dipadamkan. Arif merasa bahwa ia harus mengungkap kebenaran di balik semua kejadian ini. Apa yang sebenarnya terjadi di Bukit Bajang? Apa yang membuat tempat itu begitu menakutkan? Mengapa banyak orang yang hilang? Dan mengapa para penduduk desa begitu ketakutan dengan bukit itu? Malam itu, Arif kembali pergi ke tempat yang sama. Kali ini, ia membawa lebih banyak persiapan. Selain senter, ia juga membawa sebuah kamera untuk merekam apapun yang bisa ia temui. Tidak peduli seberapa aneh atau menakutkan, ia bertekad untuk menggali lebih dalam, mencari tahu kebenaran. Ia tahu bahwa jika ia tidak melakukannya, rasa penasaran itu akan terus menghantui hidupnya. Sesampainya di kaki Bukit Bajang, suasana kembali terasa menakutkan. Angin malam bertiup kencang, menyapu dedaunan dengan suara yang mengerikan. Kabut tebal turun, menyelimuti seluruh area, membuat visibilitas menjadi sangat terbatas. Namun, kali ini, Arif tidak ragu. Ia melangkah lebih dalam, menuju gua tempat ia menemukan altar dan benda-benda aneh pada kunjungan sebelumnya. Saat ia melangkah lebih jauh, langkah kaki Arif semakin berat, seperti ada sesuatu yang menahannya. Ia merasa seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menariknya ke dalam kegelapan. Tiba-tiba, ia mendengar suara keras yang menggelegar, seakan ada sesuatu yang mengguncang tanah. Arif menghentikan langkahnya, menoleh ke sekitar. Tidak ada apa-apa, kecuali kabut yang semakin menebal. Hanya angin dan suara langkah kaki yang semakin terdengar jelas. Arif. Suara itu kembali terdengar, lebih dalam dan lebih mengerikan dari sebelumnya. Kali ini, suara itu seperti datang dari dalam tubuh Arif sendiri. Seperti suara bisikan yang berasal dari dalam otaknya, yang memaksanya untuk berjalan lebih jauh ke dalam hutan. Arif berusaha untuk tidak mengindahkan suara itu, namun tubuhnya terasa seperti dikendalikan oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Tanpa sadar, ia melangkah lebih dalam lagi ke Bukit Bajang, memasuki wilayah yang belum pernah ia jelajahi sebelumnya. Pohon-pohon di sekitarnya semakin besar dan rimbun, menciptakan bayangan yang gelap. Semakin ia maju, semakin sesak udara di sekitarnya. Ada bau amis yang menyengat di udara, seperti bau darah dan sesuatu yang busuk. Arif mulai merasa ada sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Tiba-tiba, ia terhenti di depan sebuah pohon besar yang tampak sangat tua. Pohon itu tampaknya sudah berusia ratusan tahun, dengan akar yang menjalar di tanah, dan ranting-rantingnya yang menjorok ke langit. Di dekat pohon itu, ia melihat sebuah patung besar yang terbuat dari batu hitam, menggambarkan sosok yang sedang berlutut dengan tangan terangkat. Matanya terbuat dari batu merah yang tampak seperti mata yang sedang menangis darah. Arif mendekat dengan hati-hati, mencoba melihat lebih dekat. Saat ia menyentuh patung itu, tiba-tiba sebuah suara keras terdengar, seperti jeritan yang berasal dari dalam tanah. Arif mundur, tubuhnya gemetar. Apa yang baru saja ia sentuh? Mengapa patung itu terasa begitu dingin dan penuh dengan energi yang mengerikan? Tiba-tiba, kabut yang menyelimuti sekitar pohon itu menghilang dalam sekejap, dan Arif melihat sebuah jalan setapak yang terbuka di depannya. Jalan itu tampak mengarah lebih jauh ke dalam hutan,
seolah-olah mengundangnya untuk mengikuti. Arif merasa ada kekuatan yang lebih besar yang menariknya ke dalam jalan itu. Meskipun ketakutan merayapi dirinya, ia merasa terpaksa untuk melangkah. Setelah beberapa menit berjalan, ia tiba di sebuah dataran terbuka yang sangat luas. Di tengahnya, terdapat sebuah bangunan yang terlihat sangat tua dan terabaikan. Bangunan itu tampak seperti sebuah kuil yang sudah lama ditinggalkan, dengan dinding-dinding yang hancur dan atap yang hampir roboh. Namun, ada sesuatu yang sangat aneh tentang tempat itu. Arif bisa merasakan adanya aura yang sangat kuat di sekitar kuil, seolah tempat itu masih digunakan untuk ritual tertentu. Arif mendekat ke bangunan itu, dan begitu ia menginjakkan kaki di dalam, ia merasakan suhu ruangan yang sangat dingin. Di dalam kuil itu, terdapat sejumlah patung-patung besar yang menggambarkan makhluk-makhluk mengerikan, dengan wajah yang penuh amarah dan mata yang menyala merah. Setiap patung tampaknya menghadap ke altar yang berada di tengah ruangan. Di altar tersebut, terdapat sebuah buku tua yang terbuka. Buku itu tampak sangat kuno, dengan halaman-halaman yang hampir rusak. Arif merasa tertarik untuk membuka buku itu, meskipun ia tahu bahwa ini mungkin akan membawa bahaya. Dengan hati-hati, ia membuka buku tersebut dan mulai membaca. Buku itu berisi tulisan-tulisan kuno yang menjelaskan tentang sejarah tempat ini, tentang ritual-ritual yang dilakukan oleh penduduk kuno untuk memperoleh kekuatan yang sangat besar. Dalam tulisan itu, ia membaca tentang roh-roh yang terperangkap, dan bagaimana mereka yang mencoba mengakses kekuatan ini akan dibutakan oleh kegelapan, terperangkap dalam dunia yang tak terlihat. Arif merasa ngeri saat membaca kalimat itu, dan tiba-tiba, ia merasakan tubuhnya semakin berat. Sebuah suara terdengar di belakangnya, lebih keras dan lebih menakutkan. "Jangan membaca lebih jauh," bisik suara itu, kini terdengar seperti sebuah ancaman yang nyata. Arif berbalik, dan di sana, di belakangnya, berdiri sosok yang sangat tinggi, dengan mata merah menyala yang menatapnya penuh kebencian. Sosok itu mengenakan jubah hitam, dan tubuhnya tidak memiliki bentuk yang jelas. Seolah-olah ia hanyalah bayangan yang memanifestasikan dirinya dalam bentuk manusia. Arif berusaha untuk mundur, namun kakinya terasa berat, seakan ada sesuatu yang menahannya. Sosok itu melangkah lebih dekat, dan Arif bisa merasakan hawa dingin yang datang dari tubuhnya. "Kamu tidak seharusnya datang ke sini," suara itu bergema di sekelilingnya. "Sekarang kamu telah terperangkap, seperti yang lain." Saat itu, Arif merasa terjebak, tidak hanya di tempat itu, tetapi juga dalam kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya. Namun, dengan sisa-sisa keberanian yang ia miliki, Arif berteriak, "Saya tidak takut pada Anda." Ia mencoba untuk memutuskan ketakutannya dan mundur, namun sosok itu semakin mendekat, dan di saat yang sama, Arif merasakan ada sesuatu yang merasuk ke dalam dirinya, sebuah kekuatan yang memaksanya untuk berdiri tegak dan menghadapi sosok itu. Dengan segala keberanian yang ia miliki, Arif berkata dengan tegas, "Saya akan keluar dari sini hidup-hidup, dan saya akan membawa kebenaran kepada dunia." Suasana di dalam kuil semakin mencekam. Angin dingin yang tidak wajar berhembus kencang, membawa aroma tanah basah dan bau busuk yang menyeruak dari balik kegelapan. Arif merasa jantungnya berdetak kencang, seolah-olah itu adalah suara perang yang sedang memanggilnya. Namun, ia tidak bisa mundur, tidak kali ini. Ia harus menghadapi apa yang ada di depannya. Sosok itu, yang semula hanya bayangan hitam, kini tampak jelas di hadapannya. Wajahnya, meski tak berbentuk, dipenuhi dengan mata yang berkilat merah, menciptakan kesan penuh amarah. Tubuhnya yang tinggi melengkung tidak memiliki kaki, hanya berupa kabut hitam yang melayang. Dengan setiap langkahnya, tanah di sekitarnya terasa bergetar, seolah bumi merespon kehadirannya dengan ketakutan yang mendalam. "Apakah kamu tahu apa yang telah kamu lakukan?" Suara itu terdengar lebih berat dan mengerikan, bergema di seluruh kuil. Arif terdiam, mencoba memahami apa yang baru saja ia hadapi. "Kamu telah membuka jalan yang tidak bisa ditutup, Arif. Jalan ini bukan untuk manusia. Kamu telah membangunkan kami." Arif berusaha menenangkan dirinya, berusaha tetap fokus. "Aku tidak takut padamu," ujarnya dengan suara yang berusaha keras untuk terdengar tegas.
Jika kamu benar-benar ingin aku pergi, buktikanlah. Tiba-tiba, sosok itu melangkah maju, dengan tangan yang seolah menggapai langit. Angin di dalam kuil semakin kencang, dan kabut hitam semakin tebal, membuat ruang di sekitarnya semakin sempit. Di setiap sudut ruangan, patung-patung yang tadinya diam kini tampak bergerak sedikit, seakan memberi tanda bahwa mereka tidak berada dalam kendali siapapun. Arif merasakan hawa yang semakin berat, seakan seluruh dunia menahan napas. Keputusannya untuk melawan mungkin adalah langkah yang paling bodoh dalam hidupnya. Namun ia tahu bahwa inilah satu-satunya kesempatan untuk mengakhiri mimpi buruk ini. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Suara itu kembali bergema, kali ini lebih mendalam, lebih menggema di dalam tubuh Arif. Seperti memanggil bagian terdalam dari jiwa manusia. Tanpa peringatan, sosok itu mendekat lebih cepat, menciptakan suara gemuruh yang mengguncang seluruh bangunan. Dalam sekejap, Arif merasakan sebuah kekuatan besar menariknya, seperti ada sesuatu yang mencoba menghisap seluruh keberadaannya. Namun, dengan segenap kekuatan yang masih tersisa, Arif mengangkat tangan dan berteriak, "Kamu tidak akan menguasai aku." Suaranya penuh dengan tekad yang seolah menembus dinding ketakutan yang mengelilinginya. Listrik seakan menghentak udara, dan Arif merasakan tubuhnya dipenuhi oleh kekuatan yang tidak ia ketahui. Sebuah cahaya putih yang sangat terang muncul dari dalam tubuhnya, menyinari ruang gelap yang ada di sekitarnya. Sosok hitam itu terhenti sejenak, terkejut oleh cahaya yang datang begitu tiba-tiba. Di antara keduanya, muncul sebuah benturan kekuatan yang membuat seluruh kuil bergetar hebat. Arif merasa seolah-olah tubuhnya dipenuhi oleh kekuatan yang mengalir dari dalam dirinya, dari keteguhan tekadnya untuk mengungkap kebenaran. Meskipun takut, meskipun terjepit oleh rasa ketidakberdayaan, ia tahu bahwa jika ia tidak bertindak sekarang, ia akan terperangkap selamanya dalam kegelapan yang mengerikan ini. Sosok itu mulai bergerak lagi, tetapi kali ini, ia tidak bisa mendekatkan diri ke Arif. Cahaya putih yang berasal dari dalam diri Arif membentuk perisai yang kuat, menahan setiap serangan yang dilancarkan. Tiba-tiba, sosok itu mengeluarkan teriakan mengerikan, seperti suara ribuan roh yang terjebak. Cahaya putih semakin intens, dan Arif bisa merasakan tubuhnya hampir tidak sanggup menahan kekuatan itu. "Ini bukan tempatmu, Arif," suara itu mendesah, penuh dengan kemarahan. "Kami adalah penjaga tempat ini. Kami telah menunggu selama berabad-abad, dan kamu adalah yang pertama yang bisa menembus batas ini. Tapi ingat, tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup." Namun, Arif tidak mundur. Ia tahu bahwa untuk bertahan hidup, ia harus mengendalikan kekuatan yang ada di dalam dirinya. Cahaya putih semakin terang, membentuk lingkaran yang mengelilingi sosok hitam itu. Dalam sekejap, Arif merasakan sebuah tarikan kuat yang membawa seluruh energi dalam dirinya keluar. Cahaya itu meledak dengan sangat kuat, mengalahkan kabut hitam yang menyelimuti ruangan. Segalanya menjadi sunyi. Dalam sekejap, dunia yang tadinya gelap gulita kini tampak cerah. Arif merasa tubuhnya lelah, dan seluruh kekuatan yang ia rasakan kini menghilang begitu saja. Ketika ia membuka matanya, sosok hitam itu sudah menghilang. Kuil yang tadi dipenuhi dengan kegelapan kini terlihat lebih terang, meskipun masih tampak sangat kuno dan penuh dengan aura yang tidak bisa dijelaskan. Arif terjatuh ke tanah, kelelahan dan gemetar. Cahaya putih yang tadi mengelilinginya kini memudar, meninggalkan ruang yang sepi dan sunyi. Tubuhnya terasa sangat lelah, seperti habis digunakan dalam pertempuran yang sangat panjang. Namun, ia tahu bahwa ia telah berhasil mengalahkan sesuatu yang sangat kuat. Sementara itu, di luar kuil, kabut yang tadi menyelimuti Bukit Bajang mulai menghilang, dan langit malam kembali menunjukkan bintang-bintang yang berkelip. Angin yang berhembus terasa lebih ringan, dan udara menjadi lebih segar. Seolah-olah alam semesta sedang menghela napas lega setelah pertempuran itu. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Arif berdiri dan keluar dari kuil. Ia tidak tahu apa yang baru saja terjadi, namun ia tahu bahwa ia tidak bisa kembali ke kehidupan lamanya. Ia telah melihat sisi gelap dunia yang tidak pernah ia pahami sebelumnya. Namun, yang lebih penting, ia tahu bahwa ia telah berhasil memutuskan rantai ketakutan yang mengikatnya selama ini.
Sebelum meninggalkan Bukit Bajang, Arif menoleh sekali lagi ke belakang. Bukit itu tampak seperti sebuah tempat yang sudah tidak berbahaya lagi, meskipun ia tahu ada banyak hal yang masih tersisa di sana. Terdengar angin berbisik di antara pepohonan, seolah memberi salam perpisahan. "Kamu telah mengalahkan kami, Arif," bisik suara yang tidak bisa dijelaskan, "tapi kami tidak akan pernah benar-benar pergi." Dengan satu langkah terakhir, Arif meninggalkan Bukit Bajang. Ia tahu bahwa perjalanannya tidak berakhir di sana. Ada banyak hal yang harus ia pelajari, banyak pertanyaan yang harus dijawab. Namun, satu hal yang pasti, Arif tidak akan pernah lagi menjadi orang yang sama. Ia telah menaklukkan ketakutannya, dan kini, ia siap menghadapi dunia yang lebih besar dengan segala misterinya. Terima kasih telah melihat dan juga mendengarkan video ini sampai habis, dan jangan lupa bagikan ke teman-teman Anda agar mereka menikmati ketegangan seperti yang Anda rasakan juga. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan juga tinggalkan komentar di kolom komentar untuk selalu mendukung channel kami agar lebih baik dan bisa membuat cerita yang lebih menegangkan dan juga menyeramkan.